Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Renungan kita kali ini temanya adalah carilah Tuhan saat Anda mengalami ketakutan. Tapi sebelum kita memulai renungan ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas hari yang telah kami lalui bersamamu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk semua berkat yang Engkau curahkan atas hidup kami pada hari ini, termasuk kebahagiaan dan kesedihan, kesempatan dan tantangan, serta semua pengalaman yang telah mengajarkan kami tentang kasih-Mu dan kemurahan hati-Mu. Bapa, kami memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kami pada hari ini. Tolong berikan kami kekuatan dan hikmat untuk dapat belajar dari kesalahan dan kegagalan dan untuk dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan diri kami menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang. Saat kami bersiap-siap untuk tidur malam ini, terlebih dulu kami ingin memohon berkat-berkat-Mu melalui firman Tuhan malam hari ini. Bukakan hati kami dan pikiran kami, dan berikan kami pengertian yang lebih dalam tentang rencana-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berikan kami keberanian dan tekad untuk melakukan kehendak-Mu dan melakukan perbuatan yang benar, bahkan ketika dalam keadaan sulit atau tidak nyaman. Sekali lagi, kami bersyukur atas semua berkat-Mu yang telah Engkau curahkan pada kami hari ini, dan terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas dan kehadiran-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat firman Tuhan saat ini yaitu 2 Tawarik 20 ayat 1-25. Tapi kita baca saja ayatnya yang ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, dari sejak lahir kita sudah berhadapan dengan masalah. Bahkan sampai menjelang kematian pun, masalah masih dekat dengan kita. Oleh karena itu, jika kita mau menjalani hidup kita dengan baik, kita harus melewati masalah kita dengan kekuatan dari Tuhan. Tentu saja dengan cara tidak berfokus pada masalah tersebut. Fokus kita adalah kepada Tuhan, sumber dari kekuatan dan hikmat kita. Permasalahan itu seharusnya membuat kita dekat dengan Tuhan, seperti Daud yang tidak ingin jauh dari Tuhan karena kesusahan telah dekat. Dari kisah Yosafat ini, tertulis dalam 2 Tawarik 20 ayat 1-25, setidaknya kita belajar dua kebenaran firman Tuhan, yaitu yang pertama, kemenangan kita ditentukan oleh kedekatan kita dengan Tuhan. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 3, dikatakan di sana bahwa Yosafat menjadi takut. 3 bangsa yang hendak menyerang adalah bangsa yang besar, dan mereka adalah penduduk asli Kanaan. 3 bangsa ini unggul dalam hal jumlah pasukan dan pengetahuan geografis bangsa Yehuda. Di atas kertas, pastilah bangsa Yehuda akan kalah. Hal ini membuat Yosafat dan segenap bangsa Yehuda takut dan mereka terpojok. Seringkali kita diperhadapkan pada masalah yang membuat kita terpojok. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah suami istri, ataupun masalah kerjaan kita yang sering membuat kita terpojok. Secara logika, kita pasti kalah, seolah-olah tidak ada jalan keluar dan tidak ada harapan. Dalam ketakutannya, Raja Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan, dan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk mencari Tuhan. Keputusan Raja Yosafat adalah keputusan yang mengubah sejarah hidupnya. Keputusan mencari Tuhan tentunya keluar dari dasar hati yang beriman kepada Tuhan.
Sejak masa mudanya, Raja Yosafat hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. 2 Tawarik 17 ayat 3-6. Dari masa mudanya, ia tabah hati menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Oleh karena dari masa mudanya ia setia, berkemauan keras untuk menurut jalan Tuhan, maka saat 3 bangsa besar menyerang, saat Yosafat dihinggapi ketakutan, ia memutuskan untuk mencari Tuhan. Yang kedua adalah iman harus nyata dalam tindakan kita. Jika kita mengenal Tuhan, maka sikap kita pun harus mencerminkan pengenalan kita akan Tuhan. Jika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka sikap kita pun harus menunjukkan demikian. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 20-22, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ketika Raja Yosafat tahu bahwa Tuhan akan berperang untuk mereka, maka ia tidak menempatkan orang bersenjata di garis depan, melainkan ia menempatkan para pemuji di garis depan. Di sini, Yosafat membuktikan iman percayanya kepada Allah melalui tindakannya ini. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita sebagai anak Tuhan mengaku percaya kepada Tuhan dan karyanya, tetapi dalam tindakan kita tetap khawatir, takut, dan bahkan tidak berani melangkah. Kita tidak pernah bisa menjadi pemenang seperti yang Tuhan janjikan, karena kita selalu gagal bertindak dalam iman. Iman kita hanya bertumbuh sebatas perkataan saja, tetapi tidak pernah berbuah dalam tindakan kita. Kita mau berubah, tetapi tidak pernah berubah. Kita mau memberkati, tetapi tidak pernah jadi berkat. Kita mau setia melayani, tetapi selalu mudah tersinggung dan tidak loyal. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Oleh karena itu, mulai hari ini bertindaklah sebagai pemenang dan jangan lagi terikat oleh tipu daya iblis, tetapi kenalilah Tuhan dengan benar dan lakukan kebenarannya. Yohanes 17 ayat 3 berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Nah, sahabat-sahabat Bijaksana Channel, demikianlah renungan singkat kita kali ini. Semoga kita semua diberkati melalui renungan singkat ini dan senantiasa selalu berada dalam keadaan sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas renungan malam ini yang telah membuka hati dan pikiran kami agar kami selalu mencari Tuhan dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan ketakutan. Kami memohon agar Engkau terus memberikan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami,
sehingga kami dapat mengatasi rasa ketakutan dengan cara yang benar. Kami juga memohon agar Engkau selalu menemani kami dalam hidup ini dan mengarahkan langkah-langkah kami untuk selalu berada di jalan yang benar dan menuju kepadamu. Ya Tuhan, saat ini kami bersiap untuk tidur dan beristirahat setelah menjalani hari yang panjang. Kami memohon agar Engkau memberikan kami istirahat yang nyenyak dan menyegarkan, sehingga kami dapat bangun kembali dengan semangat yang baru pada hari esok. Kami juga memohon agar Engkau memberikan perlindungan-Mu atas kami dan keluarga kami selama malam ini, serta menjaga agar kami terhindar dari segala kejahatan yang datang dari iblis. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tak terbatas dan perlindungan-Mu yang selalu ada bagi kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan hikmat serta kebijaksanaan bagi para pemimpin di Indonesia agar dapat mengambil keputusan yang terbaik dan terarah bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kami memohon agar Engkau melindungi dan menjaga bangsa Indonesia dari segala bencana, penyakit, dan segala ancaman yang datang dari luar dan dalam negeri. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau curahkan pada Indonesia, dan kami memohon agar Engkau selalu mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa memohon semuanya ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.